Tapi kalau zaman sekarang justru yang jujur-jujur kayak Ajuju gitu dicari banget. Karena apa? Udah banyak korban spal-spil sama korban viral-viral. Hola netizen yang terhormat. Setelah direview jujur oleh seorang food vlogger, pemilik warung makan Bang Madun Nyakopsah yang biasa disapa Bang Madun membuat klarifikasi dan marah-marah. Hal ini bermula saat seorang food vlogger yang terkenal dengan nama @makanlur berkunjung ke salah satu warung makan oseng yang terkenal di sosial media, yaitu warung makan Bang Madun Nyakopsah yang berada di Tangerang. Lewat video yang ia unggah di TikToknya, food vlogger tersebut menceritakan kesan pertamanya saat datang ke warung makan Nyakopsah. Dia berkata bahwa aroma tidak sedap tercium. Tidak lama setelah ia duduk, ia juga memperlihatkan keadaan suasana warung makan yang berantakan. Terlihat sampah tisu bekas pengunjung berserakan di area meja warung makan. Suasana tersebut membuat food vlogger tersebut merasa kurang nyaman. Bahkan ia mengatakan bahwa nafsu makannya menjadi hilang. Ia juga berkata bahwa makanan di warung makan tersebut harganya lumayan mahal. Namun untuk rasa makanan, ia mereview dengan berkata bahwa makanannya memiliki rasa yang enak meskipun ada beberapa yang sudah tidak hangat. Bagian yang paling di-highlight adalah saat pria yang akrab disapa Ajuju itu meminta untuk membungkus makanannya untuk dibawa pulang. Ia ternyata malah diberi kantong kresek merah untuk membungkus sendiri makanannya. Hal ini tentu mendapat banyak reaksi dari netizen yang berbakti dan membuat sang pemilik ikut buka suara. Ia berkata bahwa ia sudah lama berada di bisnis ini dan tidak terima jika warungnya direview seperti itu. Lebih lanjut, Bang Madun selaku pemilik warung makan itu juga meminta agar food vlogger yang mereview makanannya untuk konfirmasi terlebih dulu kepadanya. Ia merasa bahwa review tersebut sama sekali tidak benar. Bang Madun pun menekankan bahwa ia tidak mungkin memberi pelanggannya plastik kresek merah seperti yang direview ketika pelanggan meminta membungkus makanan. Menurut Bang Madun, sang vlogger tidak jelas meminta plastik untuk apa? Apa plastik yang diminta berupa kresek atau plastik yang diminta berupa plastik kiloan untuk membungkus makanan? Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Menurut gue ya, kalau misalkan emang Ajuju mau datang ke situ tujuannya jelek-jelekin, itu tuh nggak make sense. Kenapa? Nih ya, karena waktu Ajuju ngasih review itu bener-bener di depan mata dia sampah-sampah berserakan, terus juga ada kalinya, terus harganya pun itu tuh bener-bener dikasih ke kita gitu loh. Asal Ajuju ngomong, nih banyak sampahnya, tapi dia nggak berani nunjukin gitu loh. It's obvious di bawah-bawah mejanya ada plastik-plastik, tisu-tisu, terus juga waktu dikasih pun itu tuh kresek doang gitu loh. Pun kalau misalkan netizen pada bilang harusnya ditanya lagi beneran nih pakai kayak gini, I think itu tuh nggak tugas kita buat nanya kayak gitu. Itu emang dia yang harusnya udah kasih kita ya yang sepatutnya aja, nggak dikresek doang. Jadi kayaknya cuma perkara sampah sama kantong plastik jadi kemana-mana ya. Pertama, hostnya kompor. Kedua, yang namanya kita punya restoran, kita punya usaha, kita harus mau dikritik dan menerima masukan dari orang lain. Kalau emang cuma perkara sampah, ya udah dibersihin, jadikan evaluasi supaya tempat makannya jadi lebih baik lagi. Kalau masalah kantong plastik, kalau emang bukan begitu kenyataannya, ya udah tanya yang ngasih kantong plastik, kenapa lu ngasihnya itu? Kan dia mau bungkus. Jadi jangan wawancara yang punya doang. Kalian juga tanya sama yang ngasih plastik, maksudnya apaan ngasih plastik gituan doang? Kan jadi selesai masalah. Nggak perlu mencak-mencak yang berlebih. Sayang soalnya tempat makannya udah punya nama. Gue aja pengen nyoba, tapi kalau yang punya begini gue jadi takut juga mau nyoba. Aduh, ya kalau kayak gitu mah bukan review bapak. Kalau lu mau nge-review apa kudu di ACC dulu sama yang di review. Kocak itu namanya. Yang gue bingung itu adalah reaksi dari si bapak ini yang di review. Itu yang gue bingung sebenarnya. Karena beliau emosinya itu bener-bener sampai hati loh. Bener-bener sampai hati. Wah, tantrumnya segitu ya. Waduh, gimana ya? Gue ya memang saya belum seberpengalaman bapak gitu 25 tahun di dunia F&B ya. Tapi seenggaknya saya adalah pengalaman di dunia ini gitu loh. Dan yang diajarkan oleh chef-chef saya dan mentor-mentor saya adalah kalau di dunia F&B ini kita tuh nggak bisa baper gitu loh. Ya begitu baper ya kayak gini, kesenggol dikit langsung tantrum. Dengan adanya reaksi yang sangat berlebihan seperti ini, yang bener-bener emosional kayak gini, ini meyakinkan gue kalau ulasannya si Ajuju ya kalau nggak salah, itu ya memang benar gitu loh. Ya lu bayangin sampai kayak gini loh pembelaannya. Kan wow banget gitu loh. Tapi saya ngeri kalau misalnya komentar lebih lanjut. Takut ditegur sama senior-senior di dunia makanan. Serem. Ini masalah nggak kelar-kelar ya.
Gue yang tadinya cuman ngeliatin doang, gue skip. Ada lagi. Kalau menurut gue pribadi emang eranya udah beda. Kalau zaman dulu nih ya, zaman JWS Bros baru ngerintis, kalau ada yang terlalu jujur kayak Juju gitu, itu udah abis deh dihujat. Kayak ih lu matiin rezeki orang. Tapi kalau zaman sekarang justru yang jujur kayak Ajuju gitu dicari banget. Karena apa? Udah banyak korban spal spill sama korban viral. Terus kalau yang gue baca dari kolom komentar, orang tuh bete sama price pointnya, harga segitu, servisnya segitu. Terus orang-orang jadi bandinginnya sama pagi sore. Kalau menurut gue mah sebagai business owner di era sekarang, kalau ada yang kritik gitu, kayaknya emang attitude-nya harus nerima aja dulu deh. Karena kalau misalkan dia bales kayak tadi tuh di podcast tadi, lo ngeluarin alasan-alasan sentimental, ya orang juga datang juga cuman gara-gara alasan sentimental aja. Oke, gue ngefans sama Nyakopsah, gue nyobain makanannya, habis itu udah gitu. Apakah orang akan balik lagi? Belum tentu. Karena bisnis makanan itu ketat banget rasa dan servis. Kalau misalkan ada yang nggak cocok di kedua ini, susah sih bertahan, itu kalau menurut gue ya. Gue dari kemarin masih yang kayak ya udah cuekin, tapi kok nih gue gergetan gitu, makin kesini makin gimana ya gitu gue ngeliatnya ya. Sekali lagi gue bukan mau ngebela Nyakopsah atau nyalahin Ajuju, gue cuma mau bilang udah ya, ini sianan orang tua beneran dah. Yang pada ngehujat udah diem, yang yang pada nge-stitch makin digoreng, makin bikin emosi orang naik, udah diem ya. Gue lihat nih orang tua sianan ya, gue lihat nih dia ngapain menggebu-gebu, soalnya ada rasa khawatir juga nih yang gue lihat ya khawatir kalau misalkan warungnya sepi, ini gimana nih nasib anak 13 yatim yang dia pelihara termasuk jande ya. Apalagi nih kayaknya Oma ini tahu nih perjalanan Nyakopsah waktu ngerintis usaha. Makanya dia ada rasa khawatir juga, takutnya gara-gara video itu viral jadi sepi gitu. Nah pikirannya bercabang nih, gimana nih urusannya yang tadi gue bilang tuh 13 anak yatim janda, belum lagi keluarganya, belum lagi saudaranya nggak mampu mungkin dia bantu. Kayaknya dia sampai menggebu-gebu gitu. Jadi dia kepikirannya mungkin ke situ ya. Nah makanya nih kita nih udah kan udah di review sama Juju nih, mungkin nanti akan diperbaiki sama timnya Nyakopsah gitu. Sekali lagi gue bukan ngebela gimana, gue di sini tengah-tengah gue ngeliatnya kayak ya Allah nih orang tua gitu. Gue ngeri dia kepikiran terus jadi sakit, sianan juga gitu. Banyak nih tanggungan dia gitu. Gue yakin kok nih pasti setelah kejadian ini dia akan lebih baik lagi. Yang pada ngehujat udah berhenti ya, sianan orang tua. Oke, jadi kali ini saya pengen mengomentari sedikit ya tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nyakopsah. Kebetulan saya juga sebagai pelaku di bidang F&B ya. Selama saya menjalani F&B gitu ya, ada aja orang yang berkomentar buruk gitu ya. Cuma saya ingin menghadapi komentar-komentar tersebut itu dengan justru malah saya memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya gitu. Kalau menurutku gini, langkah Nyakopsah itu cukup untuk panggil karyawan yang memberikan kresek tersebut ke AA Juju ya kan, dan panggil juga AA Juju ini, bikinlah kalian video bertiga tuh ya kan, ngobrol asik-asik aja gitu loh. Karena menurutku AA Juju juga nggak salah gitu, karena dia juga mereview secara jujur apa yang dia dapat gitu loh. Jadi sebenarnya sesimpel itu, nggak usah berbelit-belit gitu ya, karena permasalahan ini tuh semakin melebar gitu loh. Apalagi langkah Nyakopsah adalah klarifikasi bahwa tidak pernah memberikan kresek, tapi itu terjadi gitu loh ya kan. Udah tinggal minta maaf, selesai gitu loh. Jadi semangat untuk Nyakopsah, semangat juga untuk AA Juju ya kan, dan untuk netizen, kalian tetap bebas berkomentar gitu ya. Ya memang seperti inilah suka dukanya berjalan di bidang F&B gitu. Itu ya, mantap ya. Padahal itu sebenarnya sih simple ya. Kalau misalnya memang katanya kan udah jualan selama 25 tahun. Nah, terus udah banyak makan asam garam, terus kritikan-kritikan tuh udah pokoknya udah makanan sehari-hari lah. Menurut aku, untuk menanggapi video dari AU Juju biar itu tuh nggak jadi bola panas, seharusnya ya sikap sederhana yang harus dimiliki sama Bang Madun atau Nyakopsah ini adalah yang pertama. Pada saat itu kan Bang Madun lagi nggak ada di toko ya, nggak ada di warung. Terus kondisinya tuh lagi setelah rame kan, makanya sampahnya juga banyak. Terus yang paling fatal adalah memberikan kresek untuk membungkus makanan. Nah, langkah pertama apa sih? Evaluasi bersama karyawannya. Kemudian dikasih lihat nih, kalau misalnya kondisi lapangan tuh begini, maksudnya kondisi warung itu seperti ini. Langkah apa sih seharusnya yang diambil? Oh iya nih, kita perlu 1 orang untuk tugasnya buat buang-buangin sampah gitu loh.
itu kan simple ya. Terus juga kedua, minta maaf. Minta maaf bukan berarti kita salah. Walaupun pengorbanan kita selama ini banyak, walaupun kita udah susah payah membangun usaha kita, minta maaf adalah jalan yang paling mudah dulu untuk bikin suasana panas itu lebih reda. Jadi kayak ibaratnya tuh kita punya hati yang legowo gitu dan menerima kritikan tersebut. Menurut aku dengan langkah tersebut jadi masyarakat malah jadi simpati loh ke Bang Madun. Tapi kalau misalnya sikapnya Bang Madun atau Nyakopsa ini seperti video yang itu malah jadi tambah panas loh. Maaf ya, saya juga orang Betawi, tapi ini tuh kayak tipikal orang yang nggak mau kalah dan nggak mau salah gitu loh. Jadi kayak mengungkit-ungkit apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita kerjakan, kerja keras kita selama ini gitu. Padahal itu tuh cuma simple, mereka tuh cuma review sesuai yang ada di lapangan, yang sesuai yang ada di realita gitu loh. Tinggal kitanya mensikapinya dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi nggak perlu marah-marah, nggak perlu yang malah membuka semua kebaikan-kebaikan kita gitu. Itu tuh nggak penting. Netizen tuh nggak perlu yang kayak gitu, cuman simpel minta maaf, klarifikasi, terus memperbaiki diri, memperbaiki kondisi restorannya, rumah makannya gitu loh. Jadi kalau kayak gini malah jadi bola panas. Ya lihat aja deh nanti pola tambah rumah. Wah, kok jadi panjang lebar kayak gini ya? Seharusnya kalau mau diselesain secara baik-baik juga bisa. Koko ada sedikit pesan buat Ajuju. Ini bisa dijadiin sebuah pelajaran ya, ya. Lain kali kalau mau nge-review makanan orang atau jualan orang, lebih berhati-hati lagi cari tahu ownernya siapa, backgroundnya seperti apa. Kalian tahu nggak yang bikin sensitif banget, yang bikin boom banget itu apa? Ya karena Ajuju juga buka warung makan. Mungkin si owner mikir, kok dengan cara ini sih menjatuhkan saya gitu loh, kan masih ada cara lain, sedangkan kamu juga buka warung makan, sama-sama cari makan juga, jangan kayak gitulah. Terus mungkin ya si owner tuh kepikiran gitu loh, setelah video Ajuju ini booming nanti nggak ada orang yang mau makan di tempat dia lagi, menjadi sepi. Nah itu suatu kekhawatiran yang bikin si owner menjadi emosi banget. Terus buat kalian berdua, kalian tuh harus ingat, kalian boleh terima pujian, tapi kalian juga harus mengontrol diri ketika menerima banyak pujian gitu loh. Kadang sebuah pujian itu bisa meninggikan seseorang sehingga dia tidak mau menerima sebuah kritikan. Padahal kritikan itu penting banget buat kalian yang lagi buka usaha apapun itu sebagai sebuah masukan walaupun sedikit menyakitkan gitu loh. Sedikit pesan buat si owner, jangan terlalu emosi, coba diselesain secara baik-baik, diterima secara legowo gitu loh kan. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin ini kelalaian dari karyawannya gitu. Oke, sukses terus, jangan takut sepi, rezeki udah ada yang atur. Toh makanannya juga banyak yang bilang enak-enak kok. Buat kalian ya, kalau kalian mau pergi makan ya pergi aja. Jangan gara-gara video ini kalian malah kayak berpikiran negatif gitu loh, oke?